Assalamualaikum, ketemu dengan gue Amel. Dalam channel ini, gue akan ngajak lu semuanya pada bernostalgia. Nostalgianya kayak gimana? Nostalgia mengenai cerita-cerita masa-masa kecil kita. Ya, sekitaran tahun 90-an, tahun 2000-an, sampai tahun awal-awal kita masih SD lah. Awal-awal SD, awal-awal SMP, awal-awal SMA. Mungkin cerita kita nggak sama, tapi gue yakin kita punya banyak-banyak kemiripan di era-era tahun segitu, baik permainannya, pergaulannya, teman-temannya, kondisinya, dan lingkungannya. Nah, perkenalkan, nama gue Amel, ulang lagi nih. Gue lahir tahun 83. Tentunya sekarang gue udah jadi ibu-ibu. Ini anak gue yang bayi. Nah, mungkin sama ya, teman-teman yang di rumah juga udah pada punya anak juga, udah pada punya anak besar-besar mungkin. Gue akan cerita dari awal-awal SD lah ya, cerita SD. Ini anak gue namanya Ersya. Jadi SD gue itu sekitar awal tahun 90-an, 89 sampai 90-an. Itu yang gue inget ya. Jadi zaman SD tuh dibagi, sekolah SD tuh zaman dulu tuh ada yang namanya SD pagi, ada namanya SD siang. Ayo, siapa teman-teman yang jadi anak SD pagi dan anak SD siang? Nah, gua itu anak SD siang. Kenapa gue masuk SD siang? Gue juga sebel banget waktu itu. Karena waktu itu ibu gue daftarnya telat. Teman-teman gue udah pada masuk sekolah, gue belakangan. Jadilah gue anak siang, karena dulu nggak ada tes-tes masuk sekolah. Sekolah SD waktu itu tuh satu wilayah yang terdekat dari rumah. Jadilah teman-teman SD kita, teman-teman satu wilayah kita, satu RW. Ya nggak satu kelurahan, karena di setiap RW itu pasti ada sekolahan ya. Jadi nggak ada orang mana-mana, teman-teman juga, teman-teman rumah juga lah ya. Tapi pasti beda banget yang namanya anak PG sama anak PT. Bedanya apa? Bedanya kalau anak PG tuh mereka tuh rapi-rapi, bersih-bersih, seger-seger, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tapi kalau anak siang tuh mungkin kan udah siang, hawanya tuh panas, jadi kayaknya anaknya kucel-kucel, dekil-dekil. Tapi nggak termasuk gue sih. Ya mungkin juga kalau anak PG ngeliat gue kayak gimana. Nah, zaman SD tuh juga dibagi menjadi 4. Walaupun SD-nya 1, tapi SD pagi itu ada 2 sekolah, SD siang juga ada 2 sekolah. Nah, gue termasuk yang SD siang 010 namanya, 010 PT. Jadi ada 07, ada 08, dan 09, dan ada 010. Ini gue taruh dulu anak gue ke dalam ayunan dia ya. Balik lagi, kita bernostalgia zaman SD tahun 90-an. Tadi gue udah nyinggung masalah anak pagi sama anak siang. Nah, anak pagi anak siang itu kita kelasnya sama. Kelasnya 1, cuma kalau pagi dipakai sama anak pagi. 09, kalau siang itu dipakai sama kelas gue 010. Nah, yang kita bikin berantem antara anak pagi sama anak siang adalah mengenai barang-barang. Jadi kalau ada barang-barang kita yang ketinggalan nih, kayak buku, kayak pulpen, tempat pensil, penggaris, itu nggak akan pernah ada yang balik. Entah itu diambil, entah itu diumpetin. Kita juga nggak, sama juga sih biasanya diambil atau diumpetin. Begitu juga dilakukan anak siang atau anak pagi. Tapi kecuali kalau ada barang-barang yang penting banget nih yang ketinggalan, kita bisa minta tolong perantara guru yang nanyain lah ke anak-anak pagi. Ya biasalah kita berantem masalah gara-gara yang barangnya hilang itu, tapi nggak berantem yang kayak gimana ya. Terus sama papan absen. Jadi ceritanya kalau zaman dulu tuh kita punya papan absen kiri dan kanan, itu ditulis pakai kapur lah ya, karena kan zaman dulu kita pakai kapur. Itu biasanya kalau yang nggak masuk si A, si B, si C itu ditulis tuh namanya, terus dia izinnya apa, absen, sakit, atau alpa. Biasanya nama-namanya itu suka kita ganti-ganti, baik kita anak-anak siang atau anak pagi, itu kita suka ganti-ganti nama yang ada di papan absen anak pagi nih. Kalau gue ya anak siang, misalnya namanya Nur
Nur Cina misalnya, atau Nuri burung atau apa gitu. Nanti terus kita tambahin tuh belakangnya. Nah itu tuh ntar, ih siapa sih pas besok pagi atau besok pas kita masuk, ih siapa sih yang ganti-ganti nama gue, ini siapa sih yang ganti-ganti, kayak gitu. Bahkan nama wali kelas kita juga kadang suka dipleset-plesetin nama anak pagi, jadi tapi keburu kita hapus takut dilihat sama wali kelas kita. Nah selain kita berantem hal-hal yang kayak gitu, anak pagi sama anak siang, ada juga nih yang kita cintaan. Kalau misalnya ada anak pagi atau anak siang yang saling suka gitu ya, biasanya mereka naro surat di laci terus nanti dibalas kayak gitu. Terus kalau pulang sekolah kita tuh suka ngebuang-buangin sampah-sampah yang ada di laci, kita keluarin sengaja, kita berantakin, kita keluarin biar besok anak pagi nyapunya berat. Begitu juga anak pagi, kalau anak pagi pulang sekolah dia pada suka ngeluarin sampah-sampah yang ada di laci, dikeluarin semua biar nanti jadwal piket kita nyapunya agak berat juga. Tapi itu gak masalah, kita gak berantem dan itu biasa aja, itu hal biasa gitu. Nah jadwal piket zaman dulu tuh yang namanya piket anak SD ini, kita tuh nyiapin selain nyapu dan ngepel itu kan pasti ya, kita juga nyiapin ember. Fungsinya ember kita isi air karena kan zaman dulu kan kita guru tuh kan nulisnya pakai papan tulis pakai kapur ya, jadi tangannya kotor, jadi setelah guru nulis di papan tulis dia cuci tangan di ember sama di waslap. Jadi kita nyiapin ember dan waslap. Selain ember dan waslap, nah kita juga nyiapin adalah taplak meja sama vas bunga, itu pasti selalu ada di meja guru. Walaupun itu mejanya penuh sama buku-buku kita, tapi yang namanya vas bunga itu pasti selalu ada. Nah taplak mejanya, ciri khasnya adalah taplak mejanya batik. Nah itu akan kita cuci sama anak murid nih, sama kita yang piket itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali, di bawah di hari Jumat atau hari Sabtu. Nanti hari Senin dibawa lagi, ganti-gantian yang nyuci siapa. Nah gitu, waktu SD kita tuh sebelum masuk kelas tuh baris-baris. Nah yang namanya periksa kuku tuh wajib setiap hari Senin. Jadi setiap hari Sabtu atau hari Minggu kita tuh semua potong kuku, karena hari Senin guru itu dia diri di depan pintu sambil bawa penggaris panjang. Nanti pas kita masuk kita giniin jari, terus nanti guru akan cek jarinya hitam panjang atau gimana. Nanti kalau ada yang hitam atau panjang digetok pakai garis tuh, nanti kita kesel deh. Jadi besok dibersihin ya kukunya, nggak boleh panjang lagi, kata pak guru atau kata bu guru gitu. Ya udah kayak gitu zaman dulu. Tau kan nulis itu kan pakai papan tulis, pakai kapur kan, penghapusnya juga gitu. Kalau ada yang bercanda atau ngobrol nih di belakang, nggak segan-segan guru tuh ngelemparin minimal kapur ke anak yang lagi ngobrol atau anak yang lagi bercanda. Dan itu lumayan juga kalau kena. Tapi jujur gue belum pernah kena karena gue selalu duduknya di tengah atau depan. Itu biasa anak-anak laki lah yang bandel-bandel. Kalau udah bandel banget, kalau udah nakal banget, penghapus kayu yang buat ngapus papan tulis tuh lempar. Tapi memang nggak dikenain ke anaknya, tapi dikenain ke tembok biar pada kaget. Nah itu ceritanya zaman SD. Nah zaman SD juga tahun 90-an kita tuh jajan, kalau gue pribadi ya, jajan tuh 200 sampai 300 perak. Kelas 6 barulah gue udah 500 perak kelas 6. Itu juga tahun 95. Nah mungkin ada teman-teman di rumah tuh yang jajannya lebih besar kali ya daripada gue. Tapi 300 perak tuh buat gue zaman dulu tuh udah lumayan cukup banyak buat jajan, cukup buat beli es teh, buat beli lontong bumbu, buat beli gorengan bude waktu itu, atau jajan-jajanan di belakang itu cukup. Tapi memang nggak lebih buat pulang, udah di sekolahan lah cukup kayak gitu. Terus kalau anak laki biasanya jajanannya tuh dia ada tukang, zaman dulu ada tukang gimbot banyak gitu, pakai kabel itu cewain berapa menit kayak gitu. Atau cabutan, jadi cabutannya tuh panjang, dia punya tali, terus di bawahnya tuh ada kayak ada hadiah, kadang ada duit, kadang ada hadiah mainan, kadang ada ada biji karet. Tapi itu banyakkan biji karetnya, jadi kalau kita ngambil biji karet terus, jarang yang dapat hadiah. Itulah keseruan zaman gua SD tahun 90-an.
Selain itu juga permainannya kita masih istirahat main benteng, masih istirahat main karet, masih sempat istirahat main tap jongkok. Kalau bulan puasa paling kita main bekel, kita bawa bekel dari rumah, terus kita main bekel rame-rame. Anak-anak cewek ya, tapi kalau anak laki nggak tahu karena jarang main juga anak laki kalau istirahat. Begitulah cerita keseruan gua tahun 90-an zaman-zaman SD. Gimana cerita kalian di rumah? Pasti lebih seru, lebih menarik, atau mungkin ada yang beda atau ada yang sama? Bisa komen di bawah ini. Lalu ceritain ke gua apa yang seru di daerah kalian zaman-zaman SD tahun 90-an yang mungkin beda sama gue yang tinggal di Jakarta. Mungkin yang di daerah juga ceritanya gimana atau sama atau ada perbedaannya, bisa ceritain DM ke gua atau komen di bawah ya, komen di video ini, nanti gue ceritain balik cerita-cerita seru kalian. Gitu aja ceritanya, nostalgia dari gue, nostalgia gue, mungkin nostalgia kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.